Hello everyone, how are you doing? Welcome back to English class with me, Miss Dinar Primasiwi. In this occasion, we're going to learn about passive voice part 1. In this meeting, we are going to learn 3 topics. The first one is passive voice in simple present. Second one is passive voice in simple past. And finally, the third one is past participle in passive voice. Okay, before we talk about passive voice in simple present, I think it is better to know the types of sentence or the voices in English sentence. It is the same like in Bahasa Indonesia. Basically, we have 2 voices in a sentence. The first one is active and the second one is passive. Now let's see what is the difference between active and passive. Apa perbedaan kalimat aktif dan pasif? Let's see the example in Bahasa Indonesia. In active sentence we have Joko membeli sebuah buku. So we have the subject Joko and then predikat membeli and object sebuah buku. When we change into the passive sentence, the position of the subject and the object will be different. Okay? Di passive sentence kita punya sebuah buku dibeli oleh Joko. Subjeknya berubah ya. Di kalimat pasif subjeknya menjadi sebuah buku, kemudian predikatnya adalah dibeli, sedangkan objeknya adalah oleh Joko. So, the difference between active and passive voice is that in active sentence, subject does the action of the verb. Jadi pada kalimat aktif, subjek melakukan aktivitas yang ditunjukkan oleh kata kerja. Kita lihat contoh pertama tadi, Joko membeli sebuah buku. Jadi ada subjek Joko yang melakukan aksi atau aktivitas yaitu membeli. Okay, what about in passive? In passive, subject receives the action of the verb. Jadi subjek dikenai aksi dari kata kerjanya. So in passive we have sebuah buku dibeli oleh Joko. Jadi sebuah buku dikenai aksi yaitu dibeli. Oleh siapa? Oleh aktornya yaitu Joko. It is the same in English. Kita lihat contohnya dalam bahasa Inggris. Second sentence, Mira writes a letter every day. Ada subjek Mira yang melakukan aktivitas writes pada objek yaitu a letter. What about in passive? Kita switch. Jadi subjeknya kita taruh di belakang, sedangkan objeknya kita taruh di depan. Maka kalimat pasifnya menjadi a letter is written by Mira every day. Surat ditulis oleh Mira setiap hari. So the subject a letter receives the action of the verb is written. Jadi subjeknya yaitu surat dikenai aksi yaitu ditulis. Next example. Tim ate the candies last night. Ada subjek Tim yang melakukan aksi memakan, ate. Memakan apa? Objek, the candies. In passive, we have the candies were eaten by Tim last night. Jadi subjeknya the candies dikenai aksi oleh kata kerja yaitu were eaten, dimakan. Jadi bukan permen memakan oleh Tim, tapi permen dimakan oleh Tim. Last one, Andy would finish the project. Subjeknya Andi yang melakukan aksi yaitu would finish. What about in passive? The project would be finished
by Andi. Jadi subjeknya project yang dikenai aksi would be finished. Oleh siapa? Oleh aktor yaitu Andy. Jadi jelas ya perbedaan aktif dan pasif. Untuk active sentence, the subject does the action. Jadi subjeknya melakukan aktivitas. Makanya subjeknya juga bisa disebut sebagai aktor atau agent. Sedangkan untuk pasif, the subject receives the action of the verb. Jadi subjeknya dikenai aktivitas. Now let's talk about passive voice in simple present. How to make passive voice in simple present? Passive voice is made by switching the subject and object of the sentence. In passive voice, the object is the agent or actor, the one who does the action. If the agent is unknown or unimportant, it can be omitted. Let's see the example here. Take a look at the table, yeah? We have active sentence, my father cleans the house. Kita punya subjek yaitu my father, kemudian ada predikat atau verb cleans, kemudian objek the house. We want to change it into passive. Untuk kalimat pasifnya kita switch. Jadi subjek dan objek pada kalimat aktif kita ubah posisinya. Jadi objek ditaruh di depan, subjeknya kita taruh belakang untuk kalimat pasifnya. Jadi kita punya subjek the house, kemudian predikat is cleaned, kemudian objeknya by my father. Nah, kata by my father di sini ada di dalam tanda kurung. Kenapa dibuat dalam tanda kurung? Kita lihat tadi, if the agent is unknown or unimportant, it can be omitted. Jadi ketika agen atau aktor yang melakukan aksi itu tidak diketahui siapa atau dianggap tidak penting, maka bisa dihapus. Jadi untuk kalimat pasifnya kita bisa bilang the house is cleaned by my father, atau cukup bilang the house is cleaned jika by my father atau aktornya itu dianggap tidak penting. Nah, now let's see again. Passive voice is made up of the verb be followed by past participle or verb 3. Jadi untuk membuat kalimat pasif, maka kita perlu bentuk be diikuti oleh past participle atau verb ketiga. Nah, bentuk be ini depends on the subject. Tergantung pada subjeknya. Apakah subjeknya itu tunggal atau jamak. Kita lihat yang contoh di tabel tadi ya. The house is cleaned by my father. Subjeknya adalah the house. Berarti subjeknya tunggal. Karena tunggal, maka kita pakai to be yaitu is. Kemudian kita pakai verb 3 atau past participle. Kita lihat di kalimat aktif verbnya adalah clean ya. Maka kita ubah clean menjadi past participle atau verb ketiga. Nah, maka kita dapat kata cleaned. Sehingga passive voice-nya menjadi the house is cleaned by my father. So, the pattern for passive in simple present is subject plus be plus past participle plus by object. Ingat, bentuk be di sini hanya memakai is, am, are. Kenapa tidak bisa pakai was atau were? Karena konteks yang kita pakai di sini adalah simple present, masa sekarang. Jadi hanya pakai is, am, atau are. Kemudian tentukan juga subjeknya. Apakah subjeknya tunggal atau jamak? Kalau subjeknya tunggal, misalnya he, she, atau it, maka be-nya adalah is. Kalau subjeknya I, be-nya adalah am. Kalau subjeknya you atau they, maka to be-nya adalah
are. Jangan lupa setelah be kita pakai past participle atau verb 3. Ingat, by-nya di sini bisa ditulis atau tidak, tergantung pada konteksnya. Kalau objeknya itu dianggap tidak penting atau tidak diketahui, maka tidak usah ditampilkan di bentuk pasifnya. After we learn how to make passive voice in simple present, now it's time to learn how to make passive voice in simple past. Similar to passive voice in simple present, passive voice in simple past is also made up of be followed by past participle. Jadi basically sama ya, bagaimana cara kita membuat passive voice di simple present ataupun simple past. Intinya kita pakai subject diikuti be dan verb 3 atau past participle. Nah, so what makes a difference? Apa yang membuat berbeda? The difference is on the be form which is used. Jadi perbedaannya adalah pada bentuk to be-nya. Okay, since the context is past, we use past be, yaitu was atau were, depending on the subject. Kalau yang tadi konteksnya adalah simple present, maka to be atau be yang kita pakai adalah is, am, atau are. Nah, untuk membuat passive voice di simple past, maka be yang dipakai adalah was atau were. Sama saja dengan simple present yang tadi, penggunaan was atau were bergantung pada subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, kita pakai was. Kalau subjeknya jamak, kita pakai were. Now let's see the example. In active sentence we have the hunter killed the lions. Sudah tahu konteksnya lampau ya, dari kata kerjanya yang memakai bentuk ed. Kita lihat ada subjek the hunter, predikat atau verbnya yaitu killed, kemudian objeknya the lions. Kita buat kalimat ini menjadi pasif. Kita ubah objeknya taruh di depan, maka subjeknya menjadi the lions. Nah, kemudian kita lihat nih, the lions itu tunggal atau jamak ya? Jamak, karena di belakangnya ada s, berarti lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, maka bentuk be yang kita pakai adalah were. Kemudian kita tambahkan past participle, yaitu killed. Maka kalimat pasifnya menjadi the lions were killed by the hunter. So, in the passive voice in simple past, we have subject plus be plus past participle plus by object. Remember, be that we use are only was or were. Bentuk be yang kita pakai untuk kalimat pasif di simple past adalah was atau were. Was dipakai jika subjeknya tunggal, kemudian were dipakai jika subjeknya jamak atau lebih dari satu. Finally, we come to the last language focus of today's lesson. It is past participle in passive voice. Well, before we talk about past participle in English, I guess it is better for us to learn three main forms of English verbs. In passive voice, we use past participle or verb 3 form. To know past participle, it is important to learn the main forms of English verbs. See the following table. In English, we have 3 forms of English verbs. Dalam bahasa Inggris, kita punya 3 jenis atau 3 bentuk kata kerja. The first one is base form, second one is past, and the third one is past participle. Kita lihat contohnya ya. The base form we have study, do, eat. Past form we have studied, did,
ate. And past participle we have studied, done, eaten. So what is actually base form? Base form is verb without addition. Jadi base form adalah kata kerja dasar. Jadi kata kerja yang belum ditambahkan apa-apa. Tidak ada s, es, ing, ed. What about past? Past merupakan kata kerja lampau, or we usually call it as verb to. Kita mengenalnya dengan verb 2 ya. Biasanya verb 2 merupakan kata kerja yang ditambahkan d atau ed, atau kata kerja dalam bentuk irregular ya. And then past participle is verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Bisa bentuknya sama saja dengan verb kedua, atau bisa juga berbeda tergantung pada jenisnya. Apakah dia regular, beraturan, atau irregular, tidak beraturan. Misalnya, untuk base form kita punya study, bentuk pastnya studied, past participle-nya studied. Itu adalah kata kerja beraturan. Tambahkan ed di akhir kata kerjanya. Untuk do dan eat merupakan kata kerja yang tidak beraturan, irregular verb. Jadi bentuk past dan past participle-nya biasanya berbeda dari bentuk base form-nya. Untuk do menjadi did dan done, eat menjadi ate dan eaten. Now let's discuss past participle. We will start with past participles for regular verbs. Past participles for regular verbs are also the same as the past tense. We add ed after the verb. Jadi bentuk past participle sama dengan bentuk past untuk kata kerja yang beraturan. Misalnya kita punya kata solve, solved, solved. Sama bentuk past dan past participle-nya. Carry menjadi carried, carried. Develop menjadi developed, developed. Bentuk past dengan past participle-nya sama untuk kata kerja beraturan. Jadi kita tinggal tambahkan d atau ed setelah kata kerja tersebut. Contohnya ya, dalam passive voice, the problem is solved. Jadi past participle-nya adalah solved. The heavy suitcases are carried by Jane. Past participle-nya adalah carried. And then to be-nya adalah are karena subjeknya lebih dari satu, yaitu suitcases. Next, the 3D model was developed by Bonnie's team. Ini konteksnya lampau ya. Jadi ada past participle developed. Kemudian to be-nya yaitu was karena subjeknya tunggal, yaitu the 3D model. What about past participles for irregular verbs? Bentuk past participles untuk kata kerja yang tidak beraturan. Let's see number 1. Many past participles for irregular verbs are the same as the past form. Kita bisa temui bentuk past participles pada kata kerja yang tidak beraturan yang sama dengan bentuk pastnya. Misalnya, make di sini untuk pastnya made, past participle-nya juga sama, made. Kemudian ada base form cut dan put. Nah, kebetulan sama semua ya, base form, past, dan past participle-nya. Cut, 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 put, put, put. Next, ada buy, teach, dan catch. Untuk past-nya, buy menjadi bought, teach menjadi taught, dan catch menjadi caught. Bagaimana dengan bentuk past participle? Sama dengan bentuk past-nya, yaitu bought, taught, and caught. Next, many past participles for irregular verbs have the same spelling pattern. Kadang kita menemui past participles
pada irregular verbs yang memiliki pola ejaan yang sama. Karena itu kita bisa dengan mudah menghafalkannya ya. Misalnya, past participle ends in n. Jadi bentuk past participle yang berakhiran dengan n. Misalnya, kita punya bite, beat, beaten. Nah, past participle-nya adalah beaten. Kemudian forget, forgot, forgotten. Tambahkan en. Give, gave, given. Okay, those are past participles ends in n yang berakhiran dengan n. Continue next. We also have past participle vowels changes from a to u. Kita juga punya past participle di mana bunyi vokalnya berubah dari a menjadi u. Oke. Misalnya ada kata drink, sing, dan swim. Untuk bentuk pastnya, drink menjadi drank, past participle-nya jadi drunk. Jadi ada huruf vokal a di bentuk past menjadi u di past participle. Sama dengan sing. Dari sing menjadi sang, menjadi sang. Dari sang di situ memakai vokal a, kemudian past participle-nya berubah menjadi u. Sama juga dengan swim. Swim menjadi swam dan swam. What about the next one? Past participle changes from you to own. Jadi ada juga nih yang berubah dari o to own. Misalnya, grow menjadi grew, lalu ground. Know menjadi knew, lalu noun. Next, past participle changes from or to orn. Bentuk past participle yang berubah dari or menjadi orn ya. Misalnya, wear menjadi wore, kemudian worn. Jadi bentuk pastnya ada wore ya. RE di situ, kemudian past participle-nya berubah menjadi RN, worn. Tear menjadi tore, kemudian torn. Next, very different past and past participle forms. Ada juga bentuk past dan past participle yang sangat-sangat berbeda. Misalnya dari see menjadi saw, kemudian seen. Beda sekali ya. Saw menjadi seen. Ada go menjadi went, kemudian menjadi gone. Now continue next to the practice. I have 6 sentences for you. Your job is to change the following sentences into passive. Jadi tugas kalian adalah mengubah bentuk kalimat aktif menjadi pasif ya, baik pada simple present maupun simple past. Number 1 has been done for you ya. Nomor 1 sudah dikerjakan, jadi silahkan kerjakan dari nomor 2 sampai 6. Jadi total kalian punya 10 kalimat aktif yang diubah menjadi pasif ya. Silahkan kerjakan, diketik di MS Word, kemudian convert ke PDF, lalu upload di kantong assignment. Nah, before doing the exercise, now let's see the example. Kita lihat contohnya dulu ya. Untuk simple present, my sister sweeps the floor. Ada subjek my sister, kemudian predikat sweeps, kemudian objek the floor. Untuk kalimat pasifnya kita ubah, kita switch. Kita ubah posisi subjek dan objeknya. Jadi subjeknya menjadi the floor. Lalu kita lihat di sini ya, the floor itu tunggal, oke? Maka bentuk be yang kita pakai adalah is. Setelah be kita pakai verb 3 atau past participle. Past participle dari sweep adalah swept. Jadi kalimat pasifnya menjadi the floor is swept by my sister. Next, simple past.
Mandy ate many candies. Ada subjek Mandy, kemudian predikat atau verb ate, dan objek many candies. Untuk kalimat pasif, kita switch subjek dan objeknya. Jadi objek pada kalimat aktif kita jadikan sebagai subjek. Jadi kita taruh depan ya. Subjeknya adalah many candies. Kita lihat nih, many candies ada S-nya. Berarti subjeknya tunggal atau jamak? Yes, jamak ya, plural. Maka to be yang dipakai was atau were? Were. Ingat ya, konteksnya adalah lampau, simple past. Maka to be yang dipakai yaitu was atau were. Karena subjeknya jamak, maka be yang kita pakai adalah were. Kemudian kita ubah kata kerjanya menjadi past participle. Ada at ya, berarti itu dari bentuk base form eat. Ingat, eat, ate, eaten. Verb 3 atau past participle-nya adalah eaten, maka kalimat pasifnya menjadi many candies were eaten by Mandy. That's it. Please do the rest, number 2 up to 6 for simple present and simple past. Well, this is the end of our meeting today. Thank you very much for your kind attention. And should you have any question, don't hesitate to contact me at this number or at my email address. That's it, guys. Thank you very much. I will see you next time. Bye.